Ya, nah, ya. Temu di mata kuliah apa, teman-teman? Mata Mata kuliah. kuliah apa kemarin sih? Lupa, Bu. Statistika 2, Bu. Oh, ambil statistika 2 juga. Oh, baik, baik, baik ya. Tapi ada juga yang baru ketemu saya ya. Mm-mm. Atau semua sudah kenal saya? Kalau sudah kenal saya, tidak usah saya kenalkan. Ada yang baru kenal sama saya, baru ketemu? Baru ketemu ini, Bu. Oke, ya. Siapa? Andro Negoro atau Jeremy yang baru ketemu saya? Ya, Muhammad Sarifudin baru ketemu. Baik ya, saya kenalkan diri dulu ya. Nama saya Ibu Silvana Syah. Teman-teman bisa panggil saya Ibu Silva ya. Saya akan mengajar mata kuliah manajemen perbankan di semester ini. Saya juga sebenarnya dosen baru ya, dosen baru. Jadi baru 1 semester, sudah masuk ke semester kedua ya. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar mengenai manajemen perbankan. Nah, kebetulan memang saya adalah dosen manajemen keuangan ya. Jadi kalau diceritain mengenai background pendidikan, saya S1-nya matematika dari Undip, Universitas Diponegoro. Keduanya saya S2 saya itu IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Ngambil jurusan statistik. Kemudian S3 saya ngambil manajemen keuangan di UNJ. Nah, untuk materi manajemen perbankan itu sifatnya adalah wawasan ya. Jadi mungkin nanti outputnya juga nanti bisa ke arah analisis mengenai perbankan. Begitu teman-teman. Nah, mengenai sistem perkuliahan Bispu Silvana, selain juga standar teman-teman kan yang katakan ada asinkron, sinkronus gitu ya, itu sama dengan yang lain. Nah, Bu Silvana itu akan memberikan poin tambahan atau bintang gitu ya bagi teman-teman yang hadir di Vicon. Namun hadir dan aktif, tidak hanya sekedar hadir gitu ya, terus kemudian ditinggal begitu ya. Namun yang terpenting adalah aktif. Keaktifan lihat dari mana, Bu? Lihat dari komentar di chat. Gitu. Sementara itu yang paling objektif yang Ibu pikir gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar datang di Vicon, terus kemudian ditinggal bekerja dan lain-lain, namun pun juga aktif ya. Komen di kolom chat, silakan teman-teman boleh memperkenalkan diri atau mau pengen sehat ataupun itu saya anggap sudah aktif ya, karena eh, nanti hasil dari rekaman ini kan nanti kan ada file chatnya juga. Nah, itu yang saya akan menjadi perhitungan untuk eh, poin bintang ya, bintang ya. Apa itu untungnya? Apa itu manfaatnya? Poin bintang, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kita kan akan ada 8 kali vikon nih. Memang bagi kalian itu apa hukumnya sunnah, tapi bagi saya wajib 8 kali gitu. Namun saya akan apresiasi teman-teman yang hadir ya 8 kali itu dengan poin bintang. Poin bintang itu tujuannya nanti akan menambah nilai akhir teman-teman. Misalnya nilai akhir teman-teman itu 74 nih misalnya ya. Dihitung semuanya 74 nih gitu ya dari presensi, dari UTS, dari tugas dan lain-lain gitu 74 gitu. Tapi kalian rajin datang Vicon, kalian aktif di Vicon, kalian dapat 10 poin. Jadi A dong. Nah, yang tadinya kalian itu mungkin B plus jadi A. Sangat menolong sekali begitu. Jadi untuk nanti ke depannya untuk perhitungan-perhitungan UTS dan UAS gitu kan setelah hasil akhir gitu saya mau lihat data saya apakah kalian itu menyimpan bintang. Nah, nah ini pun juga saya akan eh, saya akan share ini di Adlink. Jadi ketika nanti teman-teman misalnya catatan saya itu ada keliru, teman-teman bisa sih apa namanya istilahnya komplain gitu ya, istilahnya ngeliatin buktinya, Bu. Ini saya ternyata bintangnya udah 8 Bu. Jadi saya udah berhak nih full. Bu, saya bintangnya 5 ya. Kalau 5 kan berarti kan nggak full gitu. Nilainya nggak 10 tambahannya begitu. Gitu ya teman-teman. Jadi manfaat teman-teman untuk aktif di Vicon itu seperti itu. Mungkin dosen lain nggak seperti itu, namun setiap dosen ada apa namanya, ada rules-nya sendiri-sendiri. Sama kemarin tadi saya juga ngajar di manajemen keuangan ya, teman-teman yang tadi dapat datang di Vicon manajemen keuangan itu bisa lihat di Adlink barusan sudah saya update ya mengenai perolehan bintang dan juga materi Vicon. Begitu teman-teman.
Baik, kita langsung mulai aja. Nah, untuk perkenalan kita sambil jalan aja teman-teman ya. Jadi kita biar tidak membuang-buang waktu. Teman-teman, untuk manajemen perbankan, koordinatornya memang Pak Wahyu. Jadi soal-soal yang saya, bukan, file atau materi yang saya share di Adlink itu adalah materinya Pak Wahyu. Namun ketika Vicon, ini materinya membuat materi Bu Silvana. Ya, yang membuat materinya adalah Bu Silvana. Walaupun masih sama, cuman ini materi ini memang apa yang membuat Bu Silvana sehingga ini sebenarnya kesempatan bagi kalian untuk belajar di sini karena bisa saja Ibu akan membocorkan atau memberitahu, oh kisi-kisi nanti UTS-nya apa, UAS-nya seperti apa di Vicon ini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman diupayakan banget untuk datang Vicon eh, ataupun juga menonton Vicon. Nah, kalau datang Vicon, upayakan juga untuk aktif. Sayang ya kalau cuma datang tapi ternyata nggak dapat bintang seperti itu. Terus seperti biasa ya untuk penilaian ada tugas ya, ada presensi, kemudian juga ada UAS ya. Itu sama standar. Terus kemudian Bu Silvana memberikan poin bintang. Baik, teman-teman kita akan mulai aja ya. Oke, udah direkam ya nih ya. Mana ya ini tadi? Nih. Oke, teman-teman sebelumnya saya mau izin nih eh, di sini sudah apakah sudah tampak teman-teman PPT-nya teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah tampak ya. Oke, kita kita pertemuan skala hari ini tidak tiga materi, tiga sesi, tapi dua sesi aja. Kita akan membahas sesi yang ruang lingkup perbankan yaitu sesi pertama gitu dan sesi yang kedua yaitu mengenai ini ya kalau nggak salah mengenai uang ya kalau nggak salah seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pengertian apa itu yang disebut dengan manajemen perbankan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ya, eh, perbankan itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan bank ya, termasuk kelembagaan ya, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam menjalankan fungsi dan penghimpunan serta penyaluran dana gitu. Nah, teman-teman coba bayangkan ya, kalau nggak ada perbankan nih ya, kira-kira bagaimana ya mengelola aliran dana di masyarakat gitu? Bagaimana sih caranya nyimpan uang gitu, minjemin uang gitu? Apalagi sekarang di era digitalisasi, bagaimana nih caranya ngatur transaksi-transaksi digital gitu ya? Nah, coba dibayangkan ya. Nah, fungsinya apa nih? Fungsi perbankan ini fungsinya ada tiga. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat ya dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kemudian juga fungsinya adalah untuk menyalurkan dana kembali ke masyarakat nih, gitu, melalui kredit dan juga pembiayaan. Dan yang ketiga adalah memberikan layanan jasa seperti transfer uang gitu ya, kemudian pembayaran tagihan gitu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini jenis-jenis perbankan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perbankan secara umum ya. Perbankan secara umum itu ada yang bentuknya konvensional ya umum umum biasa gitu, dan yang ada yang berbentuk syariah begitu teman-teman. Nah, bank umum ini melayani seluruh lapisan masyarakat ya, dan dia itu memiliki berbagai produk dan layanan keuangan. Nah, selain bank umum ada juga yang disebut dengan bank perkreditan atau BPR. Nah, apa nih bedanya dengan bank umum? Nah, BPR ini fokus nih dia pada pembiayaan dalam skala kecil. Kalau bicara mengenai UMKM gitu ya, usaha-usaha kecil lah itu bisa nih kita bisa disalurkan dengan menggunakan BPR ya. Jadi BPR itu biasanya fokus pada pembiayaan skala kecil ya. Dan bedanya apa dengan bank umum? Nah, BPR ini nggak boleh nih kalau dia transaksi yang sifatnya transaksi falas, valuta asing gitu kan. Dan juga dia tidak menyediakan yang namanya rekening giro gitu.
Kenapa nih dibedakan antara bank umum dengan bank berkreditan? Ya, tujuannya adalah untuk ya efisiensi dan juga spesialisasi layanan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, apa fungsi dari perbankan? Fungsi dari perbankan itu, bank itu sifatnya atau fungsinya adalah sebagai lembaga intermediasi gitu, teman-teman. Kenapa? Karena dia itu tugasnya menjembatani pihak yang kelebihan dana gitu kan, atau yang surplus ya, surplus unit namanya gitu, dengan pihak yang defisit dana atau defisit unit gitu. Nah, selain itu juga gitu kan, bank itu juga sebagai penyedia jasa keuangan ya, seperti pembayaran ya, transfer gitu kan. Nah, itu layanan e-banking ya. Nah, perbankan ini juga fungsinya sebagai agen dari pembangunan gitu. Nah, kenapa? Karena dia memberikan kredit yang disalurkan gitu kan. Nah, kredit ini bisa untuk membantu pertumbuhan usaha dan juga menciptakan lapangan kerja. Teman-teman, kalau bicara mengenai kredit gitu ya, sejauh yang saya ketahui ya teman-teman, kalau usaha itu jarang yang tidak menggunakan perbankan, teman-teman. Gitu ya. Kecuali mungkin ya, oh ya saya belum cerita ya ke teman-teman kalau saya sendiri pun adalah bagian dari UMKM, teman-teman. Jadi saya adalah humas dari IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, teman-teman. Setahu yang saya ketahui, kalau bicara mengenai sektor UMKM yang masih mungkin katakanlah kecil gitu, memungkinkanlah kalau menggunakan modal sendiri gitu atau pinjaman. Namun kalau udah dalam skala yang udah mau mulai berkembang teman-teman, nah dia udah mulai nih ya untuk mau gitu untuk bekerja sama dengan pihak perbankan seperti itu. Apalagi kalau dia semakin besar lagi gitu, nggak mungkin lah pakai uang sendiri gitu. Nah, makanya bank itu adalah sebagai satu apa ya, sebagai suatu institusi ya untuk membantu eh, pertumbuhan usaha. Dan juga makanya dia disebut sebagai agen pembangunan ya teman-teman. Terus kemudian yang keempat adalah fungsinya sebagai penjaga stabilitas moneter. Kenapa nih ya? Kenapa perbankan disebut sebagai penjaga stabilitas moneter? Karena ya uang yang beredar gitu ya, ini diatur nih lewat kebijakan bank gitu. Dan dia itu sangat mempengaruhi yang namanya inflasi, teman-teman. Kalau nggak diatur, coba gimana? Ya, yang mencetak bank ini apa uang uang Republik Indonesia itu kan juga siapa? Lembaganya namanya? Ayo, coba dicek coba. Apa lembaga yang mencetak uang? Coba, ada yang tahu nggak? Coba tulis, coba. Indonesia. Ya, Peruri ya. BI. Sopo, coba aku pengen tahu, wis. Nggak apa-apa, wis. Apapun itu yang ada di benakmu, BI, Peruri, Peruri, terus siapa lagi? Ah, ah, ya, Perum Peruri ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, betul, Peruri, betul, betul. Ya, Peruri yang menciptakan. Namun di sini Bank Indonesia itu adalah yang mengkontrol gitu. Dia Peruri itu nyetak dari laporan Bank Indonesia. Dia kira-kira nih perlu nyetak berapa nih gitu kan bulan ini atau minggu ini gitu kan. Nah itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh kayak seperti kalian fotokopi, kok fotokopi buku gitu ya mau cetak berapa gitu nggak bisa. Jadi itu ada ukurannya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kebanyakan kan nanti bahaya ya kita terjadi yang namanya inflasi gitu ya. Oke lanjut yuk. Oke, selanjutnya adalah produk dari jasa perbankan. Nah, tadi disebutkan bahwasanya salah satu fungsi dari perbankan adalah menghimpun dana masyarakat lewat tabungan, ya, lewat giro, lewat deposito, ya. Nah, teman-teman, udah ngerti nggak bedanya antara tabungan, giro dengan deposito? Hmm. Nah, ayo. Kalau antara tabungan, giro, dan deposito, mana mana yang nggak boleh ditarik sewaktu-waktu? Coba aku mau tanya, coba tulis di kolom chat. Mana dari tiga ini, tabungan, giro, dan deposito yang nggak boleh ditarik sewaktu-waktu? Mana? Coba lihat. Deposito, ya.
Coba aku pengen tahu pemahaman kalian deposito. Giro, giro nggak boleh ya? Giro boleh diambil. Coba aku tanya deposito. Oke, deposito semua ya. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Ya, deposito. Ya, oke, get, 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 thank you. Ya benar. Apa bedanya tabungan, giro, dan deposito? Kalau tabungan itu adalah simpanan di masyarakat yang dapat ditarik kapan aja gitu kan. Bisa ditarik lewat teller ya. Kemudian bisa juga lewat ATM gitu kan. Atau bisa menggunakan sekarang mah kita mah bisa narik itu di rumah ya. Bisa menggunakan e-banking ya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama pasti punya buku tabungan atau punya ATM gitu teman-teman. Terus yang kedua apa ciri-cirinya? Dikenai biaya administrasi bulanan. Kecuali kalau teman-teman nabung pakai tabungan negara tuh apa namanya ya? Tabunganku ya. Ya, tabunganku itu nggak pakai. Anak-anak saya pakai tabunganku ya. Jadi dia dapat ATM tuh nggak ada yang namanya biaya administrasi bulanan. Tapi selainnya pasti ada gitu kan. Kemudian tabungan itu biasanya bunganya rendah ya. Bunganya rendah artinya ya katanya kalau katanya siapa tuh yang ngomong tuh, aduh ahli manajemen keuangan yang ngomongnya belak-belakan tuh, aduh siapa tuh ya, anak muda tuh yang cabi-cabi itu tuh, siapa ya namanya, Reno, siapa Reno, ini siapa tuh? Nah itu, dia tuh bilang katanya aku nggak mau menabung gitu ya. Reno, siapa ya? Itu tuh yang ahli, yang lagi terkenal nih loh kalau ngomongnya belak-belak. Enggak, bukan. Raymond Chin dia halus ya. Satu lagi tuh siapa namanya? Nah itu dia tuh keren loh. Jadi eh, filosofinya itu dia nggak mau berhutang. Bukan Raymond Chin ini, Raymond Chin tahu aku Raymond Chin, tapi bukan Raymond Chin yang ngomong. Satu itu tuh, aduh saya kok lupa ya. Padahal saya sering nyebut dia tuh, tapi kok lupa sekarang. Jadi dia itu nggak mau nabung ya, karena nabung itu sebenarnya rugi gitu. Kenapa? Karena dia eh, pendapatan yang didapatkan lewat tabungan itu nggak berbanding lurus dengan kalau apa namanya didepositokan ataupun dibikin investasi. Siapa nih? Timothy Ronald, bener. Iya. Kenapa ya saya tuh kalau dia yang ngomong tuh kayak masuk gitu, padahal dia kalau ngomong tuh kayak marah-marahin kita. Iya itu, Timothy Ronald. Nah, terus kemudian apa sih bedanya dengan giro? Giro itu adalah simpanan di bank yang penarikannya bisa dilakukan hanya dengan menggunakan cek atau giro gitu. Bilet giro gitu. Jadi dia tuh punya kayak apa namanya itu? Lembaran khusus gitu ya. Nah, biasanya giro ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau instansi gitu kan. Nah, giro ini bisa nggak dicairkan sewaktu-waktu? Sebenarnya sih bisa, tapi ada juga giro yang dia punya deadline, dia punya batas waktu tertentu gitu kan. Dan dia itu bisa untuk transaksi yang besar. Kemudian kalau giro itu, of course, nggak bisa ditarik lewat ATM gitu kan, nggak bisa gitu. Nah, nah ini giro itu, giro itu juga bunganya kecil teman-teman ya. Giro itu juga bunganya kecil gitu, nggak besar gitu. Terus kemudian yang selanjutnya ada deposito. Nah, deposito itu adalah yang disebut dengan simpanan berjangka, teman-teman. Ya, jadi dia itu disimpan dan bisa diambil gitu kan pada saat jangka waktu tertentu gitu kan. Tapi kalau misalnya jangka waktunya itu misalnya mau diduluin, kita kena penalti gitu ya. Kita kena penalti. Nah, deposito ini punya tenor teman-teman, punya jangka waktu. Jadi jangka waktunya itu kalau nggak 1 bulan ya, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, atau bahkan lebih gitu. Nah, deposito ini bunganya lebih tinggi nih daripada tabungan dan giro gitu. Nah, gitu. Jadi dia lebih cocok untuk diinvestasikan eh, jangka menengah ya. Tapi si Timothy Ronald juga katanya nggak terlalu suka nih sama deposito nih. Dia dia kayaknya main saham ya kayaknya di si Timothy Ronald ini. Timothy Ronald. Bener ya Timothy Ronald ya. Mm-mm. Terus kemudian yang kedua, produk dari jasa perbankan yang kedua adalah kredit konsumtif. Kredit konsumtif berarti sesuatu yang sifatnya untuk tidak
mendapatkan hasil kembali ya namanya konsumtif yang habis untuk kebutuhan pribadi gitu ya. Contohnya adalah kredit perumahan, kredit kendaraan. Dia juga bisa untuk kredit produktif, berarti kan untuk usaha-usaha gitu kan, UMKM gitu kan, industri gitu ya. Nah, ini informasi nih ya, Bu Silvana kan humas di IWAPI, konon kerap kali, ya bukan konon, kerap kali ketika kita masuk dalam komunitas komunitas yang udah lumayan besar tuh ya, dia tahu tuh anggota ini gitu, tuh biasanya bunganya lebih lebih bagus gitu, lebih rendah gitu ya, ketika kita minjem kita sudah anggota ini gitu, karena memang apalagi kalau sudah masuk ke kepengurusan gitu ya, jadi mungkin lebih dipercaya gitu. Itu itu makanya perlu bagi teman-teman yang punya usaha masuklah ke dalam komunitas-komunitas tertentu. Kalau bisa komunitas yang gede sekalian ya, HIPMI gitu kan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kan gitu, boleh gitu. Dan lain-lain karena memang banyak banget manfaatnya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke jasa lainnya nih. Jasa lainnya juga dia juga nyediain safe deposit box ya. Teman-teman punya apa? Sertifikat ya, punya emas, logam mulia gitu kan, punya perhiasan gitu kan, punya sertifikat tanah gitu kan, macam-macam gitu kan. Ketimbang disimpan di kamar yang berbahaya, bisa kecolongan gitu kan. Saya masih di rumah sih sebenarnya. Ya, saya belum gede. Saya sebenarnya pernah punya safe deposit box di bank gitu, cuma sekarang lagi penuh banget gitu. Nah, safe deposit box ini disediakan di perbankan gitu dan apa namanya ini juga satu layanan, boleh 3 bulanan, sebulanan gitu kan. Semakin banyak kita ambil nyimpen itu lebih murah ya. Nah itu. Terus transfer, dah ya tahu lah transfer ya. Transfer, kemudian valuta asing gitu kan, falas ya kan. Kemudian mobil banking gitu kan, e-banking gitu kan, gitu. Jadi sekarang ini perbankan gak hanya sebagai alat buat nabung ya, tapi dia juga merupakan penggerak ekonomi. Lanjut ya. Struktur dan regulasi perbankan. Nah, di Indonesia di sini ya, pengawasan perbankan itu diatur oleh yang pertama Bank Indonesia, harusnya Bank Indonesia di atas. Bank Indonesia nih ya, Bank Indonesia ini dia itu fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan moneter dan juga sistem pembayaran di Indonesia. Terus kemudian otoritas jasa keuangan. Jadi otoritas jasa keuangan ini dia itu mengawasi aktivitas nih dari seluruh, seluruh lembaga-lembaga keuangan termasuk BPR gitu kan, lembaga-lembaga perbankan seperti mungkin Pegadaian tuh juga masuk kayaknya ya, masuk ke situ kan tuh juga ada jasa keuangan di situ gitu kan. Nah, termasuk ya itu non bank ya gitu. Terus kemudian undang-undang dan peraturan itu dibikin memang harus ketat gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai keuangan, perbankan, ini rawan dengan penyalahgunaan gitu kan. Penyalahgunaan baik ini dari sisi internalnya perbankan ya, pernah ada kejadian kan justru malah di internalnya sendiri ya, kebobolan satu bank, saya nggak mau nyebut merek, nanti saya bisa kena. Itu orang internalnya sendiri, apalagi eksternal, ada hacker-hacker dari luar kan gitu. Jadi memang harus ada pengaturan atau undang-undang yang mendukungnya ya. Nah, tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang dari perbankan itu ya, yang pertama adalah ya kita sekarang udah masuk ke era digitalisasi. Kemudian di titik apa namanya di sektor keuangan sudah muncul digitalisasi yang di financial technology namanya, fintech gitu kan. Nah, ini jadi muncul nih ya banyak aplikasi keuangan gitu kan yang bisa menggantikan perbankan gitu. Sekarang kalau minjem duit itu nggak perlu perbankan, ada lewat aplikasi, ada ya fintech di situ. Kemudian tantangan yang lainnya adalah kepercayaan ya, kepercayaan dan keamanan dari nasabah gitu, keamanan nasabah gitu. Karena apa? Yaitu banyak banget kasus-kasus apa namanya pencurian data nasabah gitu. Pencurian data nasabah kalau cuma sekedar di prospek gitu kan. Biasalah ya, kadang kan kita kan kalau habis telepon
satu bank lah gitu ya, yang warnanya biru gitu kan. Habis itu tiba-tiba ada yang nelpon lagi nih, nawarin asuransi, nawarin bla 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 bla, lain-lain. Itu sebenarnya udah salah satu bentuk dari pencurian data tuh. Gitu. Kok tiba-tiba dia tahu tuh kita punya kartu kredit di sini kan gitu. Nah, itu. Tapi kalau misalnya itu ya masih kita tolerir lah ya kan gitu, paling keganggu aja kan gitu. Tapi kalau dia nyuri semuanya gitu kan, nyuri nyuri apa? Nomor nomor tertentu, PIN gitu kan dan lain-lain, bahaya sekali ya. Tuh. Terus kemudian inklusi dan literasi keuangan. Jadi kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Ya ini sekarang nih gencar banget ya. Saya sebagai bisa dibilang dari manajemen keuangan ini adalah apa namanya itu, eh, orang bilang tuh, apa namanya itu, jihad. Nah, oh nyebutnya jihad. Jihadnya tuh adalah itu. Jadi hmm, apa kalau teman-teman berkenalan dengan saya, silakan teman-teman, di medsos. Saya aktif di medsos Facebook sih daripada Instagram. Kenapa saya suka nulis gitu? Kalau Instagram bisa nulis nggak sih? Instagram foto-foto, gambar-gambar gitu aja ya. Nah, terus juga terbatas karakternya. Jadi saya lebih banyak di Facebook. Silakan nih, Silva Nasyah namanya Facebooknya. Gambarnya gambar kartun, gambar kartun saya, eh, karikatur saya gitu. Itu Silva Nasyah. Terus itu banyak tulisan-tulisan pemikiran saya gitu teman-teman. Akhir-akhir ini saya lagi banyak menulis tentang literasi keuangan ya teman-teman. Kemarin terakhir tuh saya lumayan banyak tuh yang komen gitu kan ke saya gitu kan, tentang masih relate nggak sih arisan itu. Nah, arisan itu masih masih relate nggak sih sama kehidupan zaman sekarang, di mana kita tahu ya kalau bicara arisan itu kan konsepnya kan adalah, mendahulukan bagi yang duluan dapet ya uang gitu, terus kemudian yang belakang jadi nabung kan gitu kan, kan. Ah, manfaatnya di mana sih? Manfaatnya mungkin dari sisi ngumpul-ngumpul aja kan gitu kan. Tapi kalau kita fair-fair bisa itu kan cuman kalau yang di depan itu kan, yang di depan itu kita jatuhnya jadi hutang, ya dapat di depan jadi hutang, yang di belakang jadinya jadi nabung kan gitu. Hanya itu aja gitu. Padahal kan sebenarnya kalau konsep konsep investasi atau nabung bisa banyak sekarang, banyak cara gitu untuk nabung kan kayak gitu. Masih relate nggak? Oh ternyata sebagian besar saya coba melakukan percobaan sosial sebenarnya dari nulis-nulis kayak gitu. Karena tujuannya juga bisa buat riset saya ya. Nah ternyata sebagian besar pun juga sepakat kalau itu udah nggak relate gitu ya. Gitu. Karena ya akhirnya ikut arisan itu hanya sekedar apa ya, nggak enakan aja, nggak enakan hati aja sama temen diajak kan gitu. Jatuhnya jadi kepaksa ya. Bukannya malah untung malah jadi buntung. Karena kan ketika arisan pasti ada uang ini ya, uang konsumsi ya. Bener nggak sih? Bener ya. Tadi kemana saya ngomongnya? Oke, terus kemudian ada lagi nih yang disebut dengan perbankan hijau gitu dan, eh, berkelanjutan. Nah, teman-teman sekarang nih kita udah mau banyak banget nih. Coba aku lihat ada yang chat nih. Coba remote tidak lawan dibawa lari juga. Iya, Kiki ya. Mm-mm. Ya Ki, coba Ki kalau ini boleh nanti komen di Facebook saya tuh. Saya banyak yang komen juga. Ada juga yang masih masih merasa relate ya. Nggak apa-apa, namanya kita juga diskusi kan gitu kan. Kita bertukar pendapat, nggak apa-apa. Nah, kemudian kaitannya dengan perbankan hijau dan sustainable. Nah, sekarang nih lagi ngetren nih kalau kalian nanti mau skripsi gitu, skripsi tentang sustainable financial, sustainable banking kan gitu, atau green perbankan apa nih gitu. Jadi biasanya, eh, mm, ada satu sistem yang mendukung usaha-usaha yang bergerak di sektor, eh, hijau gitu kan, agribisnis gitu atau recycle dan lain-lain sebagainya ya. Jadi istilahnya untuk lingkungan hidup gitu. Nah, itu juga sudah mulai ada insentif-insentif gitu ya terhadap, green gitu kan. Nah, gitu. Lanjut. Apa isu terkini dalam dunia perbankan ya? Ya, isu terkininya ini adalah mengenai pemulihan dari pasca, pandemi COVID-19 yang kemarin yang hancur-hancuran gitu kan. Tapi ternyata pun juga sekarang pun juga semakin hancur ya. Ya, jadi kalau bisa dibilang kita ini
secara nggak sadar kita udah krisis loh teman-teman. Dunia loh ini gitu ya. Jadi memang teman-teman sekarang tolong jangan 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 boros-boros, berpikir dua kali untuk resign gitu ya. Tapi ini kembali lagi ke teman-teman ya. Karena emang apa ya, perekonomian sulit gitu. Teman-teman UMKM nih kan, saya kan bestinya kan teman-teman UMKM ya, yang ada yang kecil gitu ya usahanya, ada yang sedang menengah, bahkan yang besar juga ngerasain itu teman-teman. Karena ini memang ya ya lagi begitu ya sekarang ini ya teman-teman. Makanya bagus sama teman-teman sekarang teman-teman kuliah gitu dan pilihannya memang tepat di Unsi ya jadi promosi ya karena teman-teman bisa sambil kerja juga gitu sambil upgrade ya mudah-mudahan nanti ke depan semakin baik teman-teman nanti bisa berperan nih ya berperan atau memiliki pekerjaan yang lebih baik gitu di depan. Jadi sekarang ini sebenarnya teman-teman sedang melakukan investasi nih. Ya, kemudian nanti ke depannya eh, kondisi kehidupan semakin baik gitu kan. Banyak posisi buat teman-teman manajemen keuangan nih. Manajemen keuangan itu kalau bisa dibilang ya, kalau menurut saya nih ya, itu itu bukan langka apa ya gimana ya. Banyak yang butuhin gitu. Banyak yang butuhinnya. Karena teman-teman pun juga bisa jadi konsultan ya, konsultan keuangan gitu. Terus kemudian isu terkininya adalah yang selanjutnya adalah eh nah ini karena kan akhirnya bank itu kesaing sama fintech gitu ya makanya bank akan berkolaborasi dengan fintech gitu, memilih untuk berteman dengan fintech gitu. Jadi udah menuju ke sana juga perbankan gitu. Terus kemudian dengan adanya pembayaran digital dengan QRIS gitu. QRIS. Ada yang tahu singkatan QRIS? Coba chat deh. Apa singkatan QRIS? Jangan-jangan tahu doang, tapi kagak paham artinya apa. Coba. Mm-mm. Apa QRIS teman-teman? Singkatannya. Itu sistem pembayaran digital yang biasa kita pakai ya. Ada yang tahu singkatannya apa? QRIS teman-teman? Yuk, yuk, coba nih, coba. QRIS. Quick Response Code Indonesian Standard. Oh, ini Indonesian ya? Mm-mm. Oke, good. Alvendo ada lagi. Chris nih, Quick Response Code Indonesian Standard. Good. Yes. Sopo nih? Salma. Yes. Oke. Oke, thank you. Yes. Yes, itu ya. Ternyata eh, itu dikembangkan oleh Bank Indonesia nih ya. Jadi itu made in Indonesia, bikin kita bangga ya. Jadi itu dikembangkan oleh Bank Indonesia. Kenapa? Karena agar semua pembayaran dengan QR code itu ya bisa digunakan untuk pembayaran digital gitu kan. Mm-mm. Itu teman-teman saya yang cuma jualan gorengan aja punya QRIS ya teman-teman ya. Jadi sangat memudahkan banget gitu ya, memudahkan kedua belah pihak gitu ya untuk melakukan transaksi cashless. Tapi pun juga ternyata banyak juga ya kejadian-kejadian QRIS itu ternyata bodong. Pas dicek itu ya ternyata nggak ada isinya gitu. Sedih deh ya, sedih ya. Oh, bener Ki. Mm-mm. Iya. Saya bisa bilang begitu karena saya tuh hidup di dua apa namanya tuh, bukan dua dunia, bukan transisi lah gitu. Saya mengalami yang namanya bayar cash. Jadi transfer waktu itu pun juga termasuk keren gitu karena kan orang mikir kan kalau punya ATM tuh kan gede gitu ya. Ya, siapa nih yang seumuran sama saya di sini? Mungkin ngerasain ini. Itu jadi eh, terus kemudian tiba-tiba muncullah apa handphone, smartphone gitu kan. Kemudian wifi, apa internet dan sebagainya sampai sekarang. Itu saya ngalamin yang namanya proses itu ya teman-teman. Mm-mm. Terus kemudian BI Fast gitu kan, BI Fast. Kemudian ada open banking gitu ya teman-teman. BI Fast tuh kan kalau kita itu bisa transfer ke bank yang lain gitu kan. Secara real time langsung. Kalau zaman dulu kan harus clearing gitu kan ya. Saya dari Bank Mandiri ke Bank BCA zaman saya dulu nih waktu masih masih umur 20-an tuh zaman dulu tuh saya harus ke banknya nunggu 3 hari gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan mau pengen beda platform aja langsung gitu kan. Nah, itu namanya BI Fast gitu ya, teman-teman. Oke, udahlah ini.
Oke, ini nanti silakan teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen menjawab ini, silakan teman-teman tulis di Adlink ya, silakan ya. Apa tantangan terbesar bank di era digital saat ini, gitu kan? Bagaimana nih bank bisa meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat pedesaan? Oke, saya mau stop dulu videonya.